Santapan Harian Kamis 17 Oktober 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Keluaran pasalnya yang ke-10, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-12 hingga ayat 20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berteduh bersama-Mu ya Kristus untuk menikmati kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Keluaran 10 ayat 12-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu atas tanah Mesir untuk mendatangkan belalang. Maka belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semua yang tersisa dari hujan es itu. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang pagi angin timur itu telah membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir. Sungguh sangat banyak dan hinggap di seluruh wilayah Mesir. Sebelumnya tidak pernah ada belalang sedemikian banyaknya dan sesudahnya pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh muka bumi sehingga negeri itu kelihatan gelap. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang tersisa dari hujan es itu, sehingga tidak tersisa lagi yang hijau pada pohon atau pada tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Fir'aun segera memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah dosaku sekali ini lagi, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya setidaknya bahaya maut ini disingkirkannya dariku." Lalu Musa keluar meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan pun mengubah angin timur itu menjadi angin barat yang sangat kencang, yang membawa dan mencampakkan belalang itu ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tersisa di seluruh wilayah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia tidak mau melepaskan orang Israel. Sahabat Santapan Harian, sebuah ultimatum dari Allah. Fir'aun harus melepaskan bangsa Israel. Kalau tidak, semua sumber makanan pokok akan lenyap dari seluruh Mesir. Allah mendatangkan hama belalang dari timur. Kehadiran hama makin memperparah kerusakan lahan pertanian yang diakibatkan tulah sebelumnya. Sektor pertanian yang amat dibanggakan bangsa Mesir menjadi lumpuh total. Setelah sumber protein hewani menjadi minim akibat sampar dan hujan es, bencana kelaparan total kini benar-benar ada di depan mata. Urusan perut rakyat sangat mempengaruhi wibawa pemerintah. Ancaman kelaparan nasional membuat kedaulatan Fir'aun menjadi goyah. Menteri-menterinya berani mengguruinya. Harga dirinya mulai keropos dan dia harus menuruti usul mereka. Bahkan pertahanan mental Fir'aun hampir jebol. Setelah hama belalang benar-benar terjadi, ia lekas meminta ampun kepada Allah. Orang yang selama ini menyombongkan dirinya sebagai Allah, untuk pertama kalinya mengemis kepada Allah yang sejati. Berkaca dari sikap Fir'aun, tampaknya orang bebal memiliki prinsip dan gaya hidup yang tidak logis. Makin keras badai kehidupan menghajar,
makin ia mengeraskan hatinya terhadap Allah. Makin hancur harga dirinya, makin ia menyombongkan sisa egonya. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila mata pencaharian kita yang pokok tiba-tiba hilang? Beberapa orang, oleh karena tak kuasa menyaksikan anak dan istrinya kelaparan, dengan cepat meninggalkan harga dirinya. Ia mau melakukan apa saja sekedar untuk bertahan hidup. Hal yang demikian benarkah ia lakukan demi anak dan istrinya atau demi dirinya sendiri? Sungguh mulia bila kita mengemis kepada Allah. Memohon pengampunan atau rezeki darinya bukanlah hal yang hina. Ia sendiri adalah gembala yang baik, yang tidak pernah memandang hina hati yang remuk redam. Maka, untuk apa gengsi dan menunda lebih lama lagi? Mari, rendahkan hati dan datanglah dalam doa. Bertobatlah dan mintalah keselamatan kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat Engkau memurnikan hati kami, curahkanlah juga keberanian untuk meminta pertolongan-Mu. Karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.